Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 Pendidikan Kewarganegaraan akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bersangkutan. Saya Sendiri Mahendra, saya Anissa Agustin, saya Siska Rosa, saya Sri Budi Wulandari, saya Rudiananda, saya Adi Kurniawan. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Quran surat Saba ayat 15. Sesungguhnya bagi kaum Saba dan tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sejarah pemikiran masyarakat madani. 1. Masyarakat Sabah, yaitu masyarakat di masa Nabi Sulaiman. 2. Masyarakat Madinah setelah terjadi traktat perjanjian Madinah antara Rasulullah SAW beserta umat Islam dengan penduduk Madinah yang beragama Yahudi dan beragama Watsani dari kaum Aus dan Khazraj. Perjanjian Madinah berisi kesepakatan ketiga unsur masyarakat untuk saling menolong, menciptakan kedamaian dalam kehidupan sosial, menjadikan Al-Quran sebagai konstitusi, menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin dengan ketaatan penuh terhadap keputusan-keputusannya, dan memberikan kebebasan bagi penduduknya untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran agama penduduknya. Selanjutnya, karakteristik masyarakat madani. 1. Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontak sosial dan aliansi sosial. Yang kedua, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi dan kekuatan-kekuatan alternatif. Yang ketiga, dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Yang keempat, terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Yang kelima, tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhemat oleh rejim-rejim totaliter. Yang keenam, meluasnya kesetiaan atau loyalty dan kepercayaan atau trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Yang ketujuh, pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Yang kedelapan, bertuhan, artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. Yang kesembilan, damai, artinya masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. Yang ke-10, tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. Ke-11, toleran, artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. Ke-12, keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. Yang ke-13, berperadaban tinggi, artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Yang ke-14, berakhlak mulia. Selanjutnya, masyarakat madani di Indonesia. Secara historis, gagasan masyarakat madani di Indonesia telah ada sejak awal kemerdekaan. Lahirnya gerakan-gerakan perlawanan sosial terhadap kolonialisme menjadi bukti bahwa masyarakat madani bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Namun, kegagalan praktik demokrasi yang diiringi perubahan politik ke model otoritarisme sejak masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 membuat peluang tumbuhnya masyarakat madani menjadi sempit. Hal ini
dipaparkan oleh rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Pada masa ini, masyarakat Madani terus melemah seiring dengan perkembangan kekuasaan rezim yang begitu kuat. Adanya dominasi negara dalam mengontrol proses politik membuat masyarakat kesulitan untuk terlibat dalam proses pembangunan politik. Akibatnya, masyarakat yang demokratis pun tidak tercipta. Keruntuhan Orde Baru pada Mei 1998 menjadi langkah awal perkembangan masyarakat dan menjadi momentum bagi terbukanya gerakan masyarakat Madani. Jatuhnya Orde Baru menjadi tanda dimulainya iklim demokrasi dan penguatan masyarakat Madani yang selama ini dilemahkan negara pada era reformasi. Kekuatan masyarakat Madani semakin menguat. Hal ini tampak dari adanya perluasan jaminan terkait pemenuhan hak-hak asasi yang dapat mengarah pada aspek kemandirian setiap warga negara. Selain itu, semakin berkembangnya masyarakat Madani juga terlihat dari dibuatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan individu termasuk mengenai hal politik warga negara. Selanjutnya, gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat Madani atau civil society. Masyarakat Madani adalah manusia yang berbudaya beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Pancasila dan maju dalam pengusahaan iptek dan ilmu pengetahuan. Indonesia sebenarnya mempunyai modal untuk membangun masyarakat Madani. Yang mendorong terbentuknya masyarakat Madani di Indonesia yaitu: 1. Adanya sikap kecintaan antara bangsa, 2. Adanya sikap toleransi antar sama manusia, 3. Menjunjung nilai-nilai Pancasila. Tipologi gerakan sosial untuk memperkuat masyarakat Madani atau civil society. Tipologi gerakan sosial dapat diidentifikasikan sebagai alternatif movements, redemptive movements, reformative movements, dan transformatif. Movement alternatif movements berupaya untuk mengubah sebagian perilaku orang seperti tidak merokok, sementara redemptive movements mencoba mengubah perilaku perorangan secara menyeluruh, berarti dalam bidang keagamaan pada tataran empiris. Gerakan sosial seringkali tidak homogen, di mana ada satu pihak yang menginginkan perubahan dan ada pihak lain yang menentang. Masyarakat Madani, pemaknaan istilah dan dinamika. Konsep masyarakat Madani yang bergulir di Indonesia dan merupakan istilah temuan kontemporer sebagai terjemahan civil society atau Diraja 1999. Oleh karena itu, kajian masyarakat Madani tidak dapat dipisahkan dari konsep civil society yang berkembang di Barat. Ries Karnil 1999 tanggal 21 sampai 28 mengkomunikasikan tempat pemikiran itu ditetapkan. Pertama, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan. Pemahaman demikian dikembangkan oleh Aristoteles 384 sampai 322 Masehi, Marcus Tullius Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi, Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 dan John Locke 1632 sampai 1704. Kedua, civil society dipahami sebagai visi etis dalam kehidupan masyarakat yang merupakan kebaikan dari masyarakat primitif atau barbar. Visi etis ini untuk memelihara tanggung jawab sosial yang terilhami oleh sentimen moral antar masyarakat secara alami. Konsep ini dikembangkan oleh Adam Ferguson 1767 pada paruh abad ke-18. Ketiga, civil society dimaknai sebagai antitesis negara dan atau sebagai alat kontrol negara. Pemahaman ini dikembangkan oleh Thomas Paine 1792. Keempat,
Civil society dimaknai sebagai elemen ideologi. Organisasi non Selanjutnya, organisasi non pemerintah dalam ranah masyarakat madani. LSM adalah singkatan dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO (Non-Governmental Organization). Organisasi dan pemerintahan adalah organisasi didirikan oleh individu atau kelompok orang secara sukarela memberikan layanan kepada masyarakat umum tanpa tujuan mengambil keuntungan dari kegiatan mereka. LSM di Indonesia telah mengalami proses perubahan yang panjang, yaitu mengalami 3 fase. Diawali dari memberi bantuan makanan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan berupa pangan, lalu berlanjut membantu mengembangkan swadaya lokal masyarakat, dan terakhir pengadopsian pada teori civil society, yaitu pengembangan mengutamakan dan memiliki milik hak rakyat, bukan untuk kepastian usaha dan pengusaha saja. LSM ada 2 jenis, yaitu LSM operasional dan LSM advokat. LSM operasional yaitu yang fokus pada desain dan implementasi proyek pembangunan. LSM advokat yaitu yang membela untuk mendukung tujuan tertentu dan berusaha mempengaruhi. Kesimpulan, masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang maju dalam pengusahaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.